Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah dibuat melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar US dollar atau setara dengan 80. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Ditulis oleh Niha Alif di seaword.com. Rasanya tak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok, karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi, seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumur baru, menyukseskan program biofuel dengan melakukan penghematan dengan jumlah yang menakjubkan. Tentu jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan, Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak hingga tak ada yang namanya kelebihan bayar. Pun para anggota dewan dibuat tak bisa bersenang-senang. Jangankan jamuan makan malam, anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan. Sayangnya era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat. Gubernur yang menyeru keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warga. Kini warga Jakarta dibuat tunduk lesu mengingat prestasi moncar Ahok di Pertamina begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah dibuat melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar US dollar atau setara dengan 84 triliun rupiah. Awalnya, kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar US dollar. Ahok pun meminta biaya ini dihitung ulang. Walhasil, kini biaya menyusut jadi 11 miliar US dollar lebih, sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita teliti, dipredelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menanggapi rencana anggaran. Di tangan Anies, berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah. Mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran bocor lainnya. Pertama, kita buat tertegun dengan adanya lem Aibon hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya, proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliun rupiah lebih. Inilah yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir dari berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliun rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah, sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas. Kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan di DPRD DKI Jakarta, Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manuara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal, kata Manuara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas lain, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Manuara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan juga tuntas dalam alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya terdapat kriteria-kriteria utama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang menjegal interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik busuk Anies memang memberikan kemenangan sementara waktu, tapi namanya kezoliman tidak akan langgeng. Suatu saat ia akan merasakan karma atas perbuatan buruknya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta.
Uang rakyat dihamburkan untuk Formula E. Mahasiswa di mana? Ditulis oleh Panjat H di seaworld.com. Ada yang terasa hilang dari hingar-bingar karut-marutnya kinerja Gubernur DKI Jakarta. Mahasiswa yang biasanya diwakili BEM, kemana mereka? Ketika DPRD sudah bungkam, bukankah mereka yang seharusnya bersuara soal Formula E yang sedang dipermasalahkan banyak orang ini? Formula E yang adalah cara balapan mobil, bukanlah jenis olahraga yang digemari mayoritas rakyat kita. Masih mending sepak bola atau bulu tangkis yang belum lama ini menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo beberapa waktu lalu. Sejak atlet Olimpiade kembali ke tanah air dan diterima Presiden, warga terkesima dengan penghargaan berupa uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah untuk atlet peraih medali emas. Peraih perak dan perunggu juga mendapatkan apresiasi berupa uang tunai yang nominalnya lebih kecil dari medali emas, namun tetap saja berkisaran miliaran. Beruntungnya atlet di masa kini begitu dihargai pemerintah dengan imbalan yang sangat memadai bagi peraih medali di ajang olahraga internasional. Para atlet kita sepulang dari ajang laga di Tokyo langsung diserai dana yang cukup melimpah, secara khusus bagi peraih medali. Semoga para atlet kita sejahtera berkat prestasinya untuk bangsa dan negara. Tapi hati jadi miris jika ingat Formula E yang diperjuangkan Anies untuk tetap akan melangsungkannya di Jakarta tahun depan. Jika dipilah-pilah, nyaris tidak ada satupun keuntungan yang bisa didapatkan dari ajang ini. Ini masa pandemi, belum bisa berkumpul massa dan penonton dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian dari segi finansial, kegiatan ini telah menyedot hampir 1 triliun rupiah uang rakyat Jakarta. Uang itu sudah disetorkan kepada pihak penyelenggara yang bermarkas di luar negeri. Uang sebesar itu sebagian tentu akan diberikan kepada pembalap yang semuanya berasal dari luar negeri. Jumlahnya tentu miliaran rupiah dan mungkin lebih besar dari hadiah atlet Olimpiade kita. Miris membayangkannya, Anies mendatangkan atlet-atlet dari luar negeri ke Jakarta, lalu mereka nanti membawa pulang uang sebesar miliaran rupiah. Sementara warga DKI Jakarta nanti memperoleh apa? Hanya menjadi penonton, panas-panasan pula. Duh, andai kata ada atlet dalam negeri yang turut berpartisipasi di ajang balapan itu, mungkin masih ada sedikit yang bisa dijadikan pelipur lara. Tapi ini sungguh menyakitkan. Orang-orang asing akan bersenang-senang di Jakarta sambil main balapan mobil. Mereka dibiayai hampir 1 triliun rupiah oleh Anies Baswedan dengan uang rakyat. Habis acara balapan, mereka akan pulang ke negaranya masing-masing sambil membawa uang rakyat DKI. Rakyat hanya kebagian sampah untuk dibersihkan. Uang sebesar hampir 1 triliun itu mestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan ekonomi warga yang tercekik pandemi. Namun apa daya, hanya segelintir elemen masyarakat yang melihat kesia-siaan ini dan mendesak Anies untuk membatalkan saja rencana yang tidak tepat waktu dan juga sasaran itu. DPRD DKI Jakarta sebagai pembawa aspirasi warga, tadinya diharapkan berada di garda depan agar pemerintah mengalihkan pendanaan ajang Formula E untuk keperluan warga DKI di masa pandemi. Namun dari 106 orang, hanya 33 atau sepertiga yang peduli nasib masyarakat. Hanya PDIP dan PSI yang mencoba untuk menginterpelasi pihak eksekutif soal Formula E ini. Namun kalah jumlah dan tidak memenuhi syarat, maka pastikan pengajuan hak interpelasi oleh PDIP dan PSI akan mentok. Sekalipun demikian, rakyat tentu tidak rela jika uang mereka hanya dibuat untuk dihambur-hamburkan oleh orang-orang asing yang hobinya balap-balapan. Jadi ketika DPRD sudah tak peduli, ada harapan kiranya mahasiswa yang bersuara. Tidak perlu harus turun ke jalan untuk berdemo, sebab ini pandemi. Namun perwakilan mahasiswa yang biasa dikenal dengan BEM mestinya sangat ideal untuk menyuarakan keprihatinan masyarakat DKI. Namun, di mana gerangan para mahasiswa yang selama ini beberapa waktu lalu tampak risau dan juga ingin turun ke jalan untuk memprotes pemerintahan Jokowi. Kaum mahasiswa ini, misalnya begitu gegap gempita menolak revisi UU KPK, menolak Omnibus Law. Bahkan beberapa waktu lalu tersiar isu bahwa mereka ingin berdemo guna melengsarkan Presiden Jokowi. Hal ini dipicu oleh beredarnya istilah the king of lip service yang ditujukan atas Jokowi. Bersemangat mendemo kebijakan pemerintah yang padahal bagus untuk negeri ini. Namun diam saja ketika uang rakyat siap dibawa melenggang ke luar negeri oleh orang asing. Heran dengan mahasiswa zaman sekarang yang sebenarnya memiliki banyak peluang berbuat hal positif di dunia yang sudah serba online ini. Sayang, mereka sepertinya tersesat di masa depan.
sebab masih terobsesi dengan kehidupan mahasiswa yang dilahirkan Orde Baru 1966 dengan gerakan mahasiswa yang mengakhiri Orde Baru pada 1998. Sekali lagi, tidak perlu harus turun ke jalan menghimpun massa, ini pandemi. Coba contoh galang suara di dunia maya untuk mengolok-olok 7 fraksi DPRD yang menjadi tameng Anies Baswedan. Atau bisa langsung suarakan peringatan atau ancaman untuk Anies Baswedan supaya tidak bermain-main dengan uang rakyat. Sudah banyak kejadian di mana gubernur ini terkesan tidak profesional mengelola uang masyarakat. APBD yang ugal-ugalan sering kelebihan bayar dan kini berpotensi membuang uang masyarakat DKI sebesar 1 triliun rupiah hanya untuk acara balap-balapan yang tidak bermanfaat itu. Ketika sebagian besar wakil rakyat yang bernaung pada 7 fraksi tak peduli nasib rakyat, alangkah bahagianya para rakyat jika para mahasiswa yang menyuarakan keprihatinan atas kasus ini. Menarik untuk dinanti apakah kaum terpelajar ini akan peduli pada rakyat, atau memang dasar mereka sudah disewa.